Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan mungkin bisa dibilang sharing-sharing aja lah, bukan ngajar ya. Soalnya ya tahulah sendiri kalian soal materi ini juga penjelasannya juga sangat membingungkan ya dari dosen. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya baca-baca dari web-web ataupun catatan-catatan dari orang lain, video-video, maka pada video kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai bagaimana untuk menyelesaikan deret Laurent seperti pada soal di sini. Jadi yang akan saya bahas soalnya berbeda dengan yang ada dengan soal yang diberikan oleh dosen seperti itu. Tapi untuk bentuknya sama ya, hanya berbeda angka saja. Sengaja biar kalian bisa bercoba sendiri. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya sudah menyiapkan seperti ini. Jadi untuk soalnya itu adalah mencari deret Laurent dari fungsi z sama dengan 3z per z kuadrat minus 5z plus 6 yang diekspresikan di z kurang dari 2 kurang dari z dan kurang dari 3 dan z lebih dari 3. Caranya bagaimana? Baik, pertama yang harus kita lakukan adalah ini, melakukan partial fraction atau menyederhanakan menjabarkan fungsi z ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini, yaitu 3z seperti biasa kita tulis dulu. Kemudian yang bagian bawah kita jabarkan seperti ini menjadi z minus 3, z minus 2. Saya yakin kalian semua sudah paham soal ini, jadi bisa langsung di skip. Nah, kemudian selanjutnya seperti apa? Kita buat lagi sama dengan A1 per z min 3 plus A2 per z minus 2. Jadi seperti ini. Ini satu kesatuan ya, maksudnya ini. Nah, ini akan kita hitung. Nah, dari persamaan ini kita mau mencari nilai A1 dan A2-nya. Caranya bagaimana? Karena di sebelah kiri ada pembagi z-3 dan z-2, maka kita harus menghilangkannya dengan cara ya dikalikan dengan pembagi ini. Jadi hasilnya di sebelah kiri menjadi 3z, kemudian yang ini tadi menjadi A1 z minus 2, kemudian ditambah dengan A2 z minus 3. Saya rasa sampai sini mudah juga ya. Jadi itu tadi dibagi di sebelah kiri dan kanan dikali dengan z minus 3 dan z minus 2 seperti itu. Nah, seperti pada di soal yang kita disuruh mencari titik pol. Titik pol itu kayak kutub, bagian tepinya seperti itu. Nah, caranya itu seperti ini. Caranya dengan mengambil nilai-nilai ini yang berdekatan dengan asal, atau lebih gampangnya di sini aja lah ya. Yang di bagian pembagi di sini z-3 dan z-2 yang disamadengankan dengan 0. Misalnya nih z-2 sama dengan 0, sehingga z-nya sama dengan 2. Nah, ini pol yang pertama, yaitu z minus 2. Dan yang kedua selanjutnya adalah z minus 3 sama dengan 0, sehingga z-nya adalah sama dengan 3. Itu adalah pol yang kedua. Jadi ada dua pol atau dua kutub seperti itu. Nah, yang ini bisa kalian pakai untuk menjawab nomor 1. Kemudian setelah mendapatkan nilai polnya, nilai pol ini dipakai juga untuk mencari nilai A1 dan A2. Nah, bagaimana caranya? Untuk pertama yang A ini ya, kita akan mencari nilai, misalnya mencari sini ya, kita lihat persamaan ini ya, persamaan 2 ini ya. Jadi kita coba melihat dari sini. Kita boleh mencari A1 dulu atau A2 dulu. Nah, di sini saya mau mencari A2 dulu.
dengan cara memasukkan Z sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Jadinya seperti ini, 3 kali 2 sama dengan A1 dikalikan Z, Z-nya sama dengan 2, maka di sini 2 dikurangi 2. Terus ditambah A2, Z-nya diganti angka 2, jadinya A2 dikali 2 minus 3. Hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Terus A1 dikali 2 minus 2, 2 minus 2 adalah 0. A1 kali 0 ya 0. Terus ditambah A2. A2 itu dikalikan dengan 2 kurangi 3 itu minus 1. Minus 1 kali 2, minus 1 dikali A2 sama dengan minus A2, sehingga A2 nya adalah minus 6. Nah, untuk yang A1, untuk mencari A1 nya juga caranya sama, dengan cara yaitu kita mengeliminasi yang A2 nya, dengan cara Z nya kita ganti dengan pol yang ini, Z sama dengan 3. Jadinya seperti ini, 3 kali 3 sama dengan A1 dikalikan 1 ditambah A2 dikalikan 0, seperti itu. Hasilnya seperti ini, A1 sama dengan 9. Oke, sampai sini. Selanjutnya setelah mendapatkan A1 dan A2, kita masukkan kembali ke persamaan 1 yang ini, persamaan ini tadi. Nah, persamaan FZ ini, sehingga hasilnya adalah FZ sama dengan 3Z per Z minus 3 dikali Z minus 2 sama dengan A1 yaitu 9 per Z minus 3 dikurangi minus 6. A2 tadi ditambahkan, harusnya di sini tambah A2, tapi kan A2 nya adalah minus 6, sehingga minus 6 per Z minus 2, seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita masukkan pada ini tadi, ekspansi tadi nih, ada Z kurang dari 2, Z di antara 2 dan 3, dan Z lebih dari 3. Selanjutnya kita akan ke situ. Tapi sebelum itu saya ada catatan di sini bahwa deret dari persamaan yang berbentuk seperti ini, A-1D pangkat minus 1 adalah deretnya seperti ini, 1 plus D plus D kuadrat plus D pangkat 3 sampai seterusnya, sampai ke bilangan ke N, seperti itu. Ini catatan, dan ini akan dipakai. Kalau kalian bertanya ini dari mana, maaf, namanya juga di sini hanya sharing, dan saya mendapatkan juga ini hanya dari dari video orang yang mengerjakan. Dia mengatakan bahwa deret dari persamaan seperti ini, fungsi yang seperti ini, itu seperti ini, fungsi yang seperti ini, maka deretnya akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi saya hanya memakai info dari orang tersebut, info dari video tersebut, dan menerapkannya di sini. Jadi kalau ditanya ini apa, saya kurang tahu, jadi bisa kalian perdalam lagi dengan cara membaca artikel ataupun menonton video-video lainnya. Oke, selanjutnya kita mencari ekspansi pada Z kurang dari 2. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau Z kurang dari 2, itu artinya kan nilainya lebih sedikit dari 2, dari 1,99999 gitu ya. Nah, angka tersebut kita masukkan ke nilai Z ini. Misalnya kita ambillah 1,5 gitu, biar enak. 1,5 dikurangi 3 itu hasilnya minus apa positif? Tentu saja negatif ya, minus. Oleh karena itu kita akan mengambil minus 3 nya, kita keluarkan seperti ini. Minus 3 nya kita keluarkan, kemudian ini minus 3 dikali 1 kan minus 3 dikurangi Z minus 3. Nah, ini tujuannya apa kita buat seperti ini? Ya tujuannya tadi supaya fungsi seperti ini, persamaan seperti ini bisa kita capai, seperti itu tujuannya. Jadi kan tadi misal kita ambil 1,5, maka pembagi di sini hasilnya minus kan, minus
1,5. Nah, karena minus kita yang ambilnya yang minus 3 ini. Minus 3 ini kita keluarkan seperti itu. Kita keluarkan di sini seperti ini. Nah, seperti itu. Minus 3 kali 1, minus 3 kali minus Z per 3, hasilnya Z. Ya, sebenarnya sama saja antara yang ini dan yang ini dan yang ini. Hanya saja yaitu tadi kita mengubah bentuknya supaya bisa memasukkan persamaan ini seperti itu. Jadi kita bisa mengaplikasikan persamaan ini yang nanti bisa muncul namanya deret gitu kan. Itu tujuannya. Nah, kemudian untuk yang ini 6 apa yang ini 6 per Z minus 2. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Z itu kita ngambil tadi 1,5 ya. 1,5 kurangi 2 ya sama juga minus 0,5. Maka oleh karena itu minus 2 kita keluarkan. Minus 2 kita keluarkan. Nah, terus seperti ini. Jawabannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan nih ya pembagian biasa lah. 9 per minus 3 berapa? Ya minus 3. Terus ini yang di bawah 1 minus Z per 3 kita naikkan ke atas, kita jadikan pengali di atas, sehingga bentuknya menjadi 1 minus Z per 3 di pangkat minus 1. Oke, sampai sini bisa dipahami lah. Hal ini dilakukan juga pada yang di sebelah kanan ini. Ini saja perlu diperhatikan ini ya, minus 6 dibagi minus 2 hasilnya ya plus 3. Nah, sampai sini selanjutnya di sini minus 3. Terus ini kan tadi kita udah buat catatan di atas ya, 1 minus D pangkat minus 1 sama dengan ini. Nah, dalam bentuk ini kita melihat bahwa D itu sama dengan Z per 3. Oke, D sama dengan Z per 3. Sehingga deretnya itu menjadi 1 ini 1 plus D Z per 3 tambah D kuadrat, berarti Z pangkat 2 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Ditambah lagi Z pangkat 3 per 3 pangkat 3 27 dan seterusnya. Begitu pula dengan yang sebelah sini 3. Terus deret ini berarti Z per 2 itu sama dengan D nya. Jadi Z per 2 plus Z kuadrat per 2 kuadrat 4 plus Z pangkat 3 per 2 pangkat 3 yaitu 8 dan seterusnya seperti itu. Jadi ini bentuknya. Ini deretnya. Deret untuk yang diekspansikan pada Z kurang dari 2 seperti itu. Ini selanjutnya yaitu untuk yang diekspansikan di antara 2 dan 3. Z di antara 2 dan 3. Caranya kurang lebih sama seperti ini tadi. Ini kan ini di antara 2 dan 3. Kalau yang tadi di sini Z kurang dari 2 kita ngambil 1,5, maka pada kali ini kita coba ambil itu 2,5 ya di antara ini. Sehingga coba kita lihat di sini. Misal 2,5. Z itu 2,5 dikurangi 3 ya hasilnya tetap minus, yaitu minus 0,5. Di sini kita tulis sama aja dengan yang tadi seperti yang di atas ini. Kemudian di sebelah kanan nih, nah di sini ada suatu hal yang baru, di mana 2,5 kan lebih besar daripada 2. Hasilnya 2,5 kurangi 2 kan 0,5 nih, positif nih. Positif. Nah, kalau minus kan yang diambil minus. Kalau hasilnya minus kan kita ambil minus 2 untuk ditaruh di luar. Nah, karena positif yang kita taruh di luar adalah Z-nya. Nah, Z-nya kita taruh di luar seperti ini. Jadinya Z kita keluarkan tadi karena dia positif. Z dikalikan 1 minus 2 per Z. Oke. Sini kita besar itu 1 minus 2 per Z. Yang mana kalau kita kalikan juga hasilnya ya sama artinya. Itu Z minus 2. Z minus 2 kan, Z minus 2. Z kali 2 per Z kan ya minus 2. Nah, kalau yang lihatnya ini sama ya, kita tulis ulang saja sama seperti yang di atas. Terus yang ini 6 per Z.
ya kita tulis saja tetap 6 per Z ya, karena nggak bisa diapa-apain ya. Tapi yang tadi yang satu dikurangi 2 per Z kita naikkan ke atas, jadikan pengali, dan pangkat jadikan pangkat minus 1 biar memenuhi tadi persamaan ini. Oke, jadi untuk selanjutnya caranya sama ya, sama ini juga sama, Z per 3 sebagai D dikuadratin dipangkat 3. Di sini yang sebagai D adalah 2 per Z, 2 kuadrat 4, Z kuadrat ya Z kuadrat, terus 2 pangkat 3 8 per Z pangkat 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, caranya seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu pada Z lebih dari 3. Nah, pada saat lebih dari 3, kita lihat sini, Z lebih dari 3, maka hasilnya apa di sini? Z lebih dari 3 itu berapa? Ya, mulai dari 3,1 gitu ya, 3,009001 gitu ya. Artinya jika dimasukkan ke sini ya hasilnya positif tentunya. Misal kita ambil 3,5 gitu. 3,5 dikurangi 3 ya hasilnya positif kan, positif 0,5. Nah, karena positif jadi Z-nya kita taruh di luar. Terus yang ini misal kita ambil ya pasti positif lah. Jadi Z-nya kita taruh di luar juga. Seperti ini. Z-nya kita taruh di luar. Seperti ini. Oke. Saya rasa bisa kalian pahami ya. Coba kalian nanti pause dulu videonya, mungkin biar kalian bisa pahami per stepnya ini ya. Karena ya caranya seperti yang di atas tadi ya, dipersamain D-nya itu 3 per Z, terus dikuadratin ya berarti 3 kuadrat per Z kuadrat, 3 pangkat 3 ya berarti 3 pangkat 3 27 per Z-nya ya dipangkatin 3 juga, dan seterusnya. Oke, jadi ini untuk deret-deretnya yang berhasil kita dapatkan. Tugasnya tadi kan yaitu mencari deret Lorentz-nya pada yang diekspansikan pada ini, Z kurang dari 2, Z di antara 2 dan 3, dan Z lebih dari 3. Seperti ini hasilnya. Oke. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagi ke teman-teman. Ya, soal benar atau salahnya saya tidak bisa menjamin. Soalnya ini hasil dari belajar saya sendiri, hasil belajar dari observasi dari video-video ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan deret Lorentz ini. Jadi ya terserah kalian mau memakai atau tidak. Saya hanya berbagi ceritanya, kan hanya berbagi seperti itu. Oke. Soalnya sama kan, hanya beda angka gitu. Oke. Semoga dapat dipahami teman-teman, dan semoga bermanfaat. Dan yang paling penting ya semoga cara ini benar lah seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun terdapat salah kata gitu lah ya, salah kata mungkin caranya kurang tepat, mungkin teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa sharing lah mungkin di kolom komentar atau seperti apa, atau bisa langsung chat juga nggak apa-apa, kita diskusi juga di sini kan, kita sama-sama belajar. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton videonya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.